Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bintang tamu kita dari Yayasan Hijab Indonesia, ada Adel dan juga ada Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Menikmati indahnya bulan suci Ramadan, kita akan memulai untuk mendengarkan Pak Quraisy yang akan menjelaskan mengenai surah An-Nur yang akan dimulai dari ayat ke-30 ya, dan seterusnya. Ayat-ayat ini diantaranya juga akan menjelaskan mengenai kenapa Islam menginginkan kita menikah dan menghindari perbuatan keji seperti zina. Seperti apa? Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ulangi surat Nur ini. Intinya adalah mengajak pergaulan yang terhormat, menghindari perselingkuhan, menghindari apalagi perzinahan, dan memberi tuntunan-tuntunan menyangkut hal tersebut. Di episode yang lalu kita sudah berbicara tentang perzinahan, apa sanksinya, apa hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang menuduh tanpa ada bukti dan lain sebagainya. Betapapun sebelum terjadi perzinahan biasanya ada mukaddimahnya, ya kan? Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mata, ya kan? Itu orang dari dulu tuh orang berkata begitu. Nah, kalau begitu mata ini punya peranan yang sangat besar. Nah, itu sebabnya ayat kita ini berbicara pertama kali tentang mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahunna, dan seterusnya. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang mukmin bahwa hendaknya mereka membatasi pandangannya. Satu. Di sini ada persoalan bahasan ulama. Di sini dia katakan yaghdudna min absarihinna. Ini kata min ada yang mengartikannya sebagian. Batasi sebagian pandangan Anda, bukan semua. Ya kan? Ada yang berkata batasi min, tidak berarti itu tambahan sekedar untuk membatasi pandangan Anda. Ada hadis Nabi menyatakan Anda tidak berdosa dengan pandangan pertama, tetapi mengikutinya dengan pandangan kedua atau ketiga, itu Anda sudah terhitung. Jadi berarti sebenarnya kita tidak dihalangi untuk melihat, ya toh? Kita dibatasi, Oke. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka memelihara alat reproduksi, ya toh? Faraj. Di sini tidak ada dikatakan sebagian. Kalau di mata sebagian, karena harus dipelihara betul. Pemeliharaannya itu tidak digunakan kecuali pada tempatnya, pada waktunya, ya kan? Jadi jangan berzina, jangan ini. Dan pemeliharaannya juga, kita pernah dulu berbicara bahwa pemeliharaannya juga adalah mencari tempat yang seharusnya dia ditempatkan. Carilah pasangan yang cocok. Itu Anda memelihara. Laki begitu, perempuan begitu. Itu adalah baik buat mereka. Ada yang mengartikannya itu lebih suci buat mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui sedetail-detailnya apa yang dikerjakan. Jadi bukan hanya mengetahui sedetail. Khabir itu pengetahuan yang detail. Alim itu mengetahui. Oke. Baru wa qul lil mu'minati, sampaikan juga kepada wanita-wanita mukmin. Ini sengaja ditekankan. Biasanya dalam Al-Quran
Kalau dia sudah menyebut maskulin, itu sudah masuk feminin. Oh, jadi sekaligus gitu. Sekaligus. Oh, iya. Tetapi di sini dia sebut, sampaikanlah kepada orang-orang mukmin yang tadi ayat berikutnya itu, sampaikanlah kepada wanita-wanita mukmin yaghdudna min absarihinna, dia membatasi pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, persis sama itu, tapi ada tambahan. Apa itu? Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Apa artinya ini? Kita terjemahkan harfiah ya. Dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali apa yang nampak. Ini muskil ini. Kalau memang apa yang nampak tidak perlu dilarang, ya kan? Nah, ini kita sudah mulai masuk dalam persoalan hijab dan jilbab. Iya. Oke. Ada yang berkata, janganlah mereka menampakkan hiasan mereka titik, tetapi apa yang nampak dengan terpaksa atau terkena angin atau kebutuhan yang mendesak seperti ke dokter, maka dia tidak berdosa. Kita lanjutkan deh nanti. Oke, baik, karena ini penjelasannya akan mendetail, penting, dan saya yakin Anda semua benar-benar fokus ingin mendengar bagaimana penjelasan Pak Quraish mengenai hal yang satu ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dulu orang tua-tua kita pakai hijab seperti Anda atau tidak? Tidak. Walau istri kiai? Tidak. Tidak. Muhammadiyah pakai hijab. Salahkah mereka? Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Pada segmen sebelumnya Pak Quraish sudah menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga mata, ya. Melihat sekali boleh, tapi penglihatan kedua dan ketiga bisa mengakibatkan dosa. Selanjutnya Pak Quraish akan menceritakan juga atau menjelaskan mengenai apa yang harus ditutupi, ya. Ini bicara mengenai hijab atau jilbab. Bedanya apa sih Pak Quraish, hijab dan jilbab itu? Hijab itu digunakan oleh Al-Quran dalam konteks ini adalah tabir. Kalau Anda mau minta sesuatu, maka kepada istri Nabi dan orang-orang beriman, jangan berhadapan langsung, tapi melalui tabir. Itu hijab. Nah, kemudian nanti terus berkembang, kata hijab itu adalah penutup yang menghalangi orang lain melihat apa yang ditutup itu. Nah, boleh jadi Anda di konteks hijab ya, menutupi apa yang mesti. Kalau jilbab itu juga beda pendapat ulama. Salah satu maknanya adalah pakaian longgar yang seperti selimut, yang menutupi semua apa yang mesti ditutupi. Nah, ini biasanya saya lihat itu pakaian hitam ya. Iya. Oh. Nah, itu kan longgar ya, sehingga lekuk-lekuk badan tidak terlihat. Iya. Nah, itu jilbab. Oh, oke. Itu salah satu maknanya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum lanjutkan, saya ingin berpagi-pagi berkata begini. Ayat-ayat Al-Quran itu mengandung atau berpotensi besar mengandung berbagai makna. Sehingga bisa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Tadi yang kita sebut di sini illa ma zahara minha, kecuali apa yang nampak. Ada yang mengartikannya tetapi apa yang nampak. Beda kan? Nah, waktu saya berkata tetapi apa yang nampak, maka saya terpaksa menambahkan kalimat sesudahnya. Tetapi apa yang nampak karena angin, apa yang nampak karena terpaksa, apa yang nampak karena harus ke dokter atau kebutuhan mendesak, maka boleh. Ya kan? Oke. Tapi yang lain berkata kecuali apa yang nampak. Nah, di sini timbul permasalahan. Dia katakan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka. Hiasan itu apa? Jelas bukan perhiasan seperti cincin. Karena kalau dia mau jual cincinnya boleh. Ya kan? Nah,
Yang pertama, yang ketat, tapi punya dasar seluruh badannya. Jangan nampakkan seluruh badan. Ini yang dianut oleh sementara ini yang hanya pakai cadar ya. Itu dia pahami, jangan menampakkan kecuali jangan menampakkan karena badan itu adalah hiasan. Ya. Betul. Ya. Nah, kalau yang lain dan ini disepakati oleh semuanya, baik yang luas maupun yang sempit pendapatnya, lekuk-lekuk badannya. Nah, karena itu perlu jilbab. Ya. Supaya tidak menampakkan lekuk-lekuk itu kan. Oke. Ada lagi yang berkata, hiasan itu adalah tempat-tempat dari badannya yang menjadi hiasannya. Apa itu? Jelas wajah, dada. Kalau telapak tangan, kita mulai beda pendapat. Iya kan? Iya, iya. Tangan, kalau setengah, Iya. bagaimana? Jangan menampakkan badan mereka, jangan menampakkan hiasan mereka. Beda-beda pendapatlah ulama seperti apa yang kita katakan. Ada yang berkata, yang boleh dinampakkan itu hanya wajah dan telapak tangan, seperti Anda sekarang ini. Ya. Nah, kalau telapak tangan, ini tolong disorot nih, ini ada terbuka atau tidak ini? Terbuka. Nah, ya kan? Iya. Anda juga begitu kan? Iya. Nah, tidak sesuai. Langsung ringkep gitu. Langsung masuk. Tapi ada yang berpendapat ulama, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya berkatakan ada riwayat bahwa Nabi pernah bersabda, seorang wanita yang telah balik itu tidak wajar nampak darinya kecuali wajahnya dan tangannya sampai di sini. Baru beliau menunjuk setengah lengannya. Oh. Tapi ini kan tidak populer nih. Iya, iya. Tapi silahkan baca di Al-Qurtubi, ada itu. Karena itu ada ulama berkata itu boleh dinampakkan. Jadi sudah tidak ini. Bahkan dikatakan dulu itu mereka memakai pacar sampai di sini. Dan itu ditoleransi katanya untuk ini. Nah, jadi banyak pendapat tentang sampai di mana batas-batas itu. Ada riwayat hadis lagi yang menyatakan dan telapak tangannya saja. Hadis-hadis ini diperselisihkan nilainya oleh ulama. Mereka yang berkata bahwa harus seluruh badan itu menganggap itu hadis tidak bisa dipakai. Mereka yang berkata bahwa boleh sampai telapak tangan itu berkata bahwa pernah suatu ketika Nabi mengendarai untanya bersama seorang pemuda. Tiba-tiba ada perempuan cantik. Si pemuda yang menunggang sama Nabi ini menengok terus Nabi gini kan, Nabi gini kan. Nah, alasannya sekarang bahwa kalau begitu wajah boleh dong. Iya kan? Jadi itu. Ada lagi tadi yang berkata setengah itu pendapat ulama yang lain setengahnya ya. Ulama kontemporer ada yang memahaminya dalam arti yang penting pakaian terhormat. Ya, oke, saya tidak mau bahas itu. Qulil mu'minat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Khumur itu jamak khimar, kerudung, penutup kepala. Nah, sekarang kita bertanya, kepala itu apa? Kalau Anda berwudu harus membasuh kepala, semuanya atau sebagian? Sebagian. Sebagian. Ada yang berkata semuanya. Ya kan? Imam Malik membasuh kepalanya semuanya. Imam Syafi'i sebagian. Oke, kita
Betapapun, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Saya tidak mau mempersalahkan. Saya hanya mau berkata begini. Dulu orang tua-tua kita pakai hijab seperti Anda atau tidak? Tidak. Walau istri Kiai? Tidak. Muhammadiyah pakai hijab. Salahkah mereka? Harus jujur dong. Tidak. Anda berkata tidak. Hah? Ya kan? Mereka pakai kerudung. Iya. Tetapi tidak semua kepalanya seperti sekarang. Ayat ini berkata, hendaklah memantapkan kerudung mereka, yadribna itu memantapkan kerudung mereka, sehingga menutup tempat masuknya baju. Biasa kalau Anda pakai baju seperti ini, kancingnya di depan di sini kan masuk dari dalam. Nah, dulu itu kelihatan dadanya. Hendaklah kerudungnya ini menutupi dadanya. Anda berdua bagus, menutupi semua kepala, menutupi dada. Tapi salahkah orang, kiai-kiai kita, istrinya Buya Hamka, ini, yang pakai itu? Terserah. Boleh jadi Buya Hamka tidak tahu, boleh jadi Kiai Haji Ahmad Asy'ari tidak tahu, ya kan? Apa mereka kira-kira mereka nggak tahu? Atau mereka berkata bahwa ini juga boleh, ada penafsiran. Ya, baik. Kita break dulu, Pak Quraisy ya. Kalimat terakhir Pak Quraisy memberikan pertanyaan juga untuk Anda pikirkan selama komersial break. Bagaimana menurut Anda? Kami akan segera kembali. Orang miskin dilarang mengemis. Atau orang kaya dilarang tidak memberi pengemis. Oh iya, orang miskin tapi dilarang mengemis. Ini akan seimbang hidup ini. Orang Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, juga teman-teman dari Yayasan Hijab Indonesia dan juga Nisa. Kita masih membahas mengenai surah An-Nur. Tadi Pak Quraisy sudah menjelaskan mana saja bagian tubuh yang harus ditutup, dan kita akan dengarkan penjelasan lebih lanjutnya. Oke, kita jadi itu tadi beda-beda pendapat. Itu sebabnya aurat baik lelaki maupun perempuan ada perbedaan pendapat ulama. Ya, lelaki juga auratnya ada yang berkata dari pusat sampai lutut, ada yang berkata antara pusat dan lutut. Oh, oke. Gitu. Dulu sewaktu ada perbudakan, perempuan itu yang budak auratnya sama dengan aurat laki-laki. Oh. Ya, orang nggak baca agenda ini. Okay. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita bisa beda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hiasan. Ulama beda pendapat. Tapi sekali lagi saya mau katakan, yang pakai jilbab seperti Anda jangan lagi terpengaruh. Udah bagus sekali itu. Ya kan? Ya Pak. Udah bagus. Itu insya Allah sudah memenuhi tuntunan Allah. Nah, walaupun kita tidak bisa berkata bahwa yang kelihatan sebagian kepalanya atau ininya itu pasti sesat. Jangan deh. Okay. Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka seperti yang kita sebut tadi, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau mertua mereka. Ini sekian banyak yang disebut di sini. Anak-anak saudara mereka, anak-anak saudari mereka, atau wanita-wanita muslimah semacam mereka. Dulu ini ulama berkata kalau begitu nggak benar terbuka jilbab itu di hadapan non muslim yang perempuan sekalipun. Kenapa? Oh, itu perempuan non muslimah Yahudi dulu sering menceritakan keindahan seorang wanita kepada suaminya. Ini tidak wajar katanya. Itu penafsiran ayat ini oleh sementara ulama. Atau kepada budak-budak mereka. Budak-budak itu merasa begitu anggun dia punya tuan sehingga tidak timbul berahi terhadapnya, takut. Jadi dibolehkan. Atau
orang-orang yang mengurus kebutuhan mereka di rumah tangga, tetapi sudah tidak memiliki dorongan seks. Atau anak-anak yang belum mengerti soal ini. Itu boleh menampakkan sebagian hiasan mereka, tapi jangan artikan bahwa boleh telanjang. Pada ayah tidak boleh, walaupun ayah. Nah, yang boleh itu pada suami. Ya kan? Ya. Oke. Baru, ini yang penting yang seringkali tidak diperhatikan. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfayna min zinatinna. Janganlah mereka itu memukul-mukulkan kakinya ke tanah supaya diketahui apa yang tersembunyi dari hiasan mereka. Apa maknanya ini? Dulu ada orang pakai gelang kaki. Oh iya. Iya. Jalan bunyi. Iya. Bunyi. Jangan begitu. Pakai aja gelang kaki, tapi jangan bunyikan dengan tujuan menarik perhatian orang. Oh, pamer. Bukan cuma pamer. Menarik perhatian orang tentang keindahan Anda. Oh, menggoda begitu. Ya, mau katakan menggoda atau tidak, ya. Pokoknya ini sekarang saya mau tanya, ada enggak yang memakai apa yang kita namai jilbab yang macam-macam? Ada. Untuk apa itu? Islam tidak melarang kecantikan. Pakailah yang cantik. Tetapi jangan sampai apa yang Anda pakai itu mengundang orang. Gitu. Pakai parfum. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan yang menusuk begitu. Siapa ya? Jangan itu. Iya. Nah, itu sebabnya juga saya prihatin melihat sementara orang sudah penutup kepala ini segala, tapi pakai jeans yang begitu ini. Itu nggak benar. Memperlihatkan lekuk-lekuk badan. Dia tidak larang Anda cantik, tapi ini kan tadi tujuannya ingin memelihara masyarakat supaya masyarakat ini jangan sampai tergoda sehingga terjadi perselingkuhan, terjadi ini. Itu tujuan dari ini tadi. Oke. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah semua kepada Allah. Pakailah pakaian sesuai yang dianjurkan oleh ajaran agama. Terus lanjutan ayat kita ini berkata, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Setiap orang yang normal punya dorongan seksual. Karena itu ayat ini menganjurkan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Yang sendirian, kawinkan dia. Dan sendirian itu bisa dua. Bisa dia sudah menikah sekarang sendirian, duda atau janda. Bisa juga yang belum menikah. Hei, bantu itu mereka supaya bisa menikah, supaya tidak terjerumus. Bantu mereka, bahkan budak-budak kamu yang kamu sadari bahwa mereka itu bisa membina rumah tangga, bantu dia. Budak lelaki atau dulu ada perbudakan, sekarang tidak ada. Sekarang kita tidak bisa mempersamakan perbudakan itu dengan pembantu-pembantu di rumah. Mereka adalah orang-orang merdeka. Namun kalau mereka itu belum menikah, bantu mereka supaya bisa menikah. Bahkan berikan dari zakat. Karena ini kebutuhan setiap orang. Ya kan? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka itu miskin, insya Allah akan memberikan mereka kecukupan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pengetahuannya, maha luas kekayaannya, lagi maha mengetahui. Ini untuk yang belum menikah dan mampu. Nah, sekarang kita lihat yang belum menikah tapi tidak mampu. Kemampuan itu boleh jadi kemampuan material, boleh jadi dia punya kemampuan fisik, tidak punya kemampuan material. Boleh jadi dia punya kemampuan fisik tapi belum bisa membina rumah tangga. Jangan anggap maka
petunjuknya untuk yang satu ini. Hendaklah mereka menahan diri orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah sampai Allah menganugerahkan kepada mereka itu kemampuan untuk membina rumah tangga. Saya ingin beri contoh, ini seringkali Al-Quran begitu. Orang miskin dilarang mengemis. Atau orang kaya dilarang tidak memberi pengemis. Oh iya, orang miskin tapi dilarang mengemis. Nah, ini akan seimbang hidup ini. Orang yang sendirian dan butuh menikah, bantu dia. Tetapi orang yang sendirian tidak mampu menikah, jangan paksa diri menikah. Jadi seimbang. Jadi seimbang. Nah, itu keseimbangan ini yang diajarkan oleh agama kita. Sedikit lagi, wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, anugerahkanlah kepada mereka itu sebahagian dari harta Allah yang diberikannya kepadamu. Kalau perlu dari zakat kasih. Oke, saya kira kita sampai di sini dulu. Baik, ada yang sudah ingin bertanya? Adel, silakan. Nisa, Adel. Pak Ustadz, saya mau tanya, setiap wanita itu harus menutup aurat. Bagi wanita yang telah menutup aurat tapi belum sesuai dengan syariat Islam, itu hukumnya seperti apa? Oke, kita tahan dulu jawabannya, akan dijawab oleh Pak Quraish sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana. Wangian itu perlu, tapi jangan berlebihan. Oke. Sehingga mengundang orang. Ini siapa tadi yang lewat? Siapa tadi yang lewat? Iya, iya. Ya kan? Iya. Langsung menjawab pertanyaan dari Adel yang tadi menanyakan kepada Pak Quraish, apabila ada seorang wanita yang belum menutup auratnya, lalu hukumnya akan seperti apa? Begitu ya? Itu pertanyaan enggak? Kalau kan setiap wanita wajib menutup auratnya. Ya. Bagi wanita yang telah menutup aurat tapi belum sesuai dengan syariat Islam, Sudah menutup aurat tapi belum sesuai. Oke. Yang kita kenal istilah hijab bus ini, apa, menggunakan hijab tapi masih lekuk tubuhnya masih kelihatan. Oh, oke. Iya, Hukumnya iya. itu seperti apa? Ya, oke. Itu tadi, kalau Anda merujuk kepada pendapat mayoritas ulama, dia berdosa. Saya ingin melihat, kita lihat di sini ya. Anda ini sudah menutup aurat atau tidak? Kaki Anda tuh jari-jarinya masih kelihatan. Iya. Nah, tapi ada ulama berkata kaki bukan aurat. Kaki sampai. Nah, ini bisa beda pendapat. Dulu di tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan, dulu orang tidak pakai alas kaki. Jadi kalau jalan itu terpaksa kakinya terlihat. Itu mestinya kalau tangan dibolehkan untuk kelihatan, kaki pun boleh. Tapi kalau yang berkata bahwa seluruh tubuh harus ini, termasuk kaki atau tidak? Nah, itu jadi kita jangan saya ingin kita mengajarkan, menyodorkan ini yang terbaik, tetapi jangan yang masih dibolehkan lantas kita anggap Anda sesat. Iya kan? Ini bagus. Yang sudah bagus, pelihara bagusnya. Yang belum terlalu bagus, diperbagus. Ya kan? Yang buruk, ditingkatkan. Kalau pakai jilbab, sudah ini. Tapi masih pakai pakaian ketat. Itu belum bagus. Diperbagus. Ya kan? Apakah lantas kita berkata, oke dia sudah pakai jilbab, pakai cadar aja. Ya kan, bisa begitu. Yang menganut faham bahwa seluruh badan, pakai cadar dong. Tetapi yang berkata bahwa tidak, ini tidak wajib, cukup. Biar juga nampak keindahannya. Karena kalau dikatakan tutup semuanya, apalagi artinya firman Allah, batasi pandangan. Sudah tidak perlu dikatakan batasi pandangan. Tutup. Ya. Tidak kelihatan. Itu semua diperbincangkan oleh ulama. Karena teks ayat ini bisa mengandung sekian banyak hal. Iya. Ya? Termasuk juga yang tidak pakai hijab ya. Iya. Pak Quraish. Jadi yang tetap terbuka, rambutnya kelihatan. Termasuk itu, atau
termasuk sekarang kalau kita mau berkata, oh itu dada yang tidak boleh, rambut sebagian boleh. Mau bagus lagi, pakai seperti yang. Iya kan? Tapi yang belum bagus jangan dianggap sesat. Ya, yang belum bagus jangan dianggap sesat, kecuali kalau sudah jelas-jelas. Ya, dan ini ada satu hal lagi. Bagi mereka yang berkata hijab, apapun namanya, itu wajib. Tingkat wajibnya itu tidak sama dengan tingkat wajibnya sholat. Ya, sholat itu pasti wajib. Tapi kalau yang ini, kata Syekh Al-Qardawi, ditanya wajib atau tidak? Dia wajib, tapi tidak sama tingkatnya dengan tingkat kewajiban sholat. Ya kan? Karena ini tadi ada. Mudah-mudahan saya tidak dituduh macam-macam, ya Allah. Oke, saya bertanya dulu kalau begitu, nyambung dari penjelasan Pak Quraish tadi mengatakan seperti parfum misalnya. Orang pakai parfum boleh, tapi jangan menyengat atau bermaksud mengundang yang membuat orang lain tertarik. Nah, ada beberapa orang yang dengan sudut pandang lain mengambil cukup drastis, ya, saya tidak ingin menyebut ekstrim, tapi drastis. Dia tidak mau menggunakan wangian sama sekali di tubuhnya, yang juga akhirnya bisa mengundang orang lain untuk merasa tidak nyaman. Bagaimana Pak Quraish? Hemat saya itu tidak benar. Islam ini Nabi memakai wewangian. Ya. Apakah kita disuruh, apakah wanita itu tulis seorang ulama besar, Allah yarhamu, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata, apakah disuruh wanita-wanita kita itu kalau ke masjid, kalau ke pengajian, datang dengan berbau bawang? Tidak ya? Pakailah wewangian, tetapi jangan yang menusuk, jangan yang mengundang. Orang, bahkan dalam ajaran Islam, orang yang makan bawang tidak dianjurkan pergi ke masjid. Karena aromanya mengganggu. Jadi kalau mau ke masjid, sikat gigi dulu dong. Iya. Karena wewangian itu perlu, tapi jangan berlebihan. Sehingga mengundang orang. Ini siapa tadi yang lewat? Siapa tadi yang lewat? Iya kan? Baik. Bisa? Iya. Pertanyaan berikutnya. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya terkait mengucapkan salam. Bolehkah kita mengganti ucapan Assalamualaikum dengan ucapan lain, misalnya selamat pagi atau siang atau selamat malam? Yang ucapan itu bisa disampaikan kepada seluruh umat beragama ya. Tapi apakah ucapan itu sudah mendapatkan keutamaan dari mengucapkan salam? Baik, itu kita jawab sebentar lagi setelah jeda komersial berikut ini. Menarik pertanyaannya, bagaimana jawaban Pak Quraish? Anda tunggu, jangan kemana-mana. Ayat-ayat kita ini menganjurkan setiap muslim dan muslimah untuk membatasi pandangannya. Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Nisa tadi bertanya kepada Pak Quraish, apabila kita ingin menyapa orang lain, apakah boleh dengan menyapa bukan Assalamualaikum ya, tapi selamat pagi, selamat siang atau malam dan sejenisnya? Pak Quraish, bagaimana jawabannya? Kalau boleh sih boleh saja, tidak wajib mengucapkan salam. Yang wajib itu menjawab salam. Itu satu. Tapi agama mengajarkan cara salam. Dia menganjurkan agar kita mengucapkan salam seperti itu. Saya sekarang kita bahas soal salam nih. Kalau Anda berkata selamat pagi, kesannya mudah-mudahan Anda selamat di waktu pagi ini. Ya. Tapi kalau Anda mengucapkan Assalamualaikum, itu maknanya semoga keselamatan terus-menerus menyertai Anda. Yang mana lebih bagus? Assalamualaikum. Ya kan? Jadi tidak sama. Saya lebih senang diucapkan kepada saya Assalamualaikum daripada selamat pagi. Walaupun saya tidak larang orang berkata selamat pagi. Nah, saya baru tidak ingin mengucapkan Assalamualaikum kepada orang kalau dia menganggap itu ini adalah ajaran kepada non-muslim. Ada boleh jadi yang tidak mau kita ucapkan salam kepada mereka. Sehingga biasanya dalam masyarakat kita, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua ya. Oke deh, boleh aja itu. Ya. Boleh jadi karena mereka beranggapan itu salamnya Islam itu, yang lain. Ya. Bisa saja, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau antar sesama muslim,
saya kira akan lebih bagus Assalamualaikum. Bukan saja karena itu diajarkan oleh agama, tetapi karena maknanya lebih luas daripada selamat pagi, selamat siang. Karena artinya dari kata tersebut ya Pak Quraisy. Lebih suka kan? Iya, betul. Semoga keselamatan selalu menyertai Anda. Selalu. Siang, malam, sore, waktu Anda tidur, waktu Anda bangun. Iya. Itu. Yang wajib itu kan menjawab salam. Menjawab salam. Bagaimana itu? Iya, artinya ada orang mengucapkan kepada Anda Assalamualaikum. Balas dong salamnya. Semoga Anda pun demikian. Ya kan? Iya. Tapi mengucapkannya tidak wajib. Yang wajib mengucapkan minimal sama dengan ucapannya. Jadi Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau lebih bagus, tambah. Assalamualaikum warahmatullahi tambah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih ada? Ada? Ustadz, saya mau nanya, kalau misalnya kita kan tidak tahu lawan bicara kita itu apakah muslim atau non muslim. Kalau kita memberi salam kepada orang itu, seandainya orang itu non muslim, itu apakah kita berdosa? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada larangan dalam ajaran agama untuk mengucapkan salam kepada non-muslim. Nabi mengirim surat-surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa dengan mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Salam untuk ini. Tidak ada larangan. Memang ada larangan memulai dalam hadis ya. Jangan memulai orang Yahudi dengan salam. Kenapa? Karena mereka memusuhi kita. Mereka itu mengucapkan assalamualaikum. Tapi kedengarannya seperti assalam. Ya, assalamualaikum. Kecelakaan buat kamu. Nah, kita boleh. Apakah tidak boleh kita mengharapkan keselamatan kepada semua makhluk? Tidak ada larangan. Ucapkan. Kalau dia memusuhi kita, itu persoalan. Kita harus jujur. Ucapkan salam kepada siapapun. Siapapun tidak. Baik ya. Kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Baik. Kita punya ayat tadi. Mulai dari ayat 30. Ayat 30 yang kita lihat. Ayat 30 itu tadi yang pertama saya kira yang kita perlu garis bawahi bahwa ayat-ayat kita ini menganjurkan setiap muslim dan muslimah untuk membatasi pandangannya. Karena pandangan itu ada yang berkata pandangan itu anak panahnya setan. Ya, jadi batasilah pandangannya, tapi itu bukan berarti bahwa menutup pandangan sama sekali. Agama membolehkan kita untuk melihat, bercakap secara terhormat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, saya kira yang kita perlu lihat pada itu, agama pada prinsipnya melarang seorang wanita menampakkan perhiasannya yang dapat menimbulkan rangsangan tidak sehat dari orang lain. Nah, dalam konteks ini, ulama beda-beda pendapat tentang apa yang dimaksud perhiasan. Ada yang berkata seluruh badannya adalah perhiasan. Ada yang berkata anggota badan tertentu. Yang mayoritas ulama berkata anggota badan tertentu itu adalah kepala, rambut, wajah, telapak tangan. Ya kan? Nah, ada yang berkata bahwa termasuk juga yang ditoleransi adalah setengah tangan. Itu disebut di dalam yang baca kompletnya di tafsir Al-Qurtubi itu ada. Ada lagi yang berkata melanjutkan kaki pun boleh. Kaki pun boleh. Anak. Dulu di Universitas Islam Negeri Jakarta pernah ada pembicaraan menyangkut ini, tapi tidak populer. Dia bilang setengah betis pun boleh. Yang jelas buat saya bahwa terkadang ada orang memakai kebaya yang bila dibandingkan dengan orang wanita yang memakai pakaian walaupun tidak
menutup kepala. Terkadang yang tidak menapi tutup kepala tetapi pakai jas. Kan ada wanita yang pakai jas, pakai celana. Boleh jadi itu lebih terhormat ketimbang yang pakai kebaya yang tertutup setengah dadanya. Setengah dadanya tertutup, setengah dadanya pasti terbuka. Itu nggak benar. Juga yang kita perlu garis bawahi bahwa ayat kita ini melarang untuk mengundang perhatian orang agar dilihat penglihatan yang bisa merangsang sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Nah, karena itu lantas kita kembangkan tadi parfum, pakaian ketat, lepuk-lepuknya tertutup sih. Atau tertutup tetapi transparan. Bisa juga kan? Oke, ya saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Quraisyah. Terima kasih Adel dan juga Nisa dari Yayasan Hijab Indonesia. Sukses tentunya untuk Yayasan Hijab Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.